Ibu bapak hadirin rahimakumullah, setelah kita melewati dengan penuh perjuangan yang luar biasa, kapan itu ketika kita mengisi kegiatan Ramadan, bahkan berpacu dengan sekuat tenaga menghidupkan dan terus dengan semangat yang luar biasa juga mengisi hal-hal yang baik di akhir bulan Ramadan, itu 10 hari bulan Ramadan yang terakhir. Karena di sana ada satu incaran yang luar biasa yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Berharap kita semuanya dapat Lailatul Qadar, bukan dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa? Malam kemuliaan, dimana kalau kita dapat meraih itu, insya Allah kedepannya hidupnya lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ukuran mulia di hadapan Allah bukan berarti rezekinya lancar terus, sehat badan terus, bukan. Tapi apapun yang jadi amanah Allah itu lebih bermakna dalam kehidupan kita dan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ya, ada 10 hari atau 10 malam berikutnya yang harus kita juga semangati sama dengan semangatnya kita mengejar Lailatul Qadar, adalah 10 hari pertama atau 1 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Allah, wal fajr walayalin ashar, dan 10 malam di bulan Dzulhijjah. Kenapa kita harus semangati? Kalau ini tidak ada incaran khusus, yang diincar nanti kurban, bukan. Tapi kata Rasulullah, hadis yang luar biasa riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, mohon maaf, kata Rasulullah, ma min ayyamin, ya, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha, tidak ada hari-hari ketika kita berbuat baik pada hari-hari itu, ya, ahabbu, lebih dicintai, atau dibaca ahabba, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kata Rasulullah, ada satu momen 10 hari ketika kita berbuat, maka Allah sangat cinta dengan kita, Allah sangat sayang dengan kita. Min hadhil ayyam, ketimbang hari-hari ini, ayyamul ashar, yaitu 10 hari. Hadisnya ayyamul ashar, tidak disebutkan itu 10 hari kapan. Tapi Imam Muslim memberikan catatan kaki di bawahnya ay min Dzulhijjah. Apa artinya? 10 hari di bulan Dzulhijjah, karena juga berbarengan dengan firman Allah walayalin ashar, dengan 10 malam itu di belakangnya ada embel-embel tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata Rasulullah, ketika kita berbuat kebaikan, al-amalus soleh, amal soleh itu perbuatan yang baik, tidak selalu mengacu kepada ibadah mahdhah. Sholat itu bagian dari amal soleh. Apa artinya? Amal soleh itu lebih bernuansa kepada ibadah sosial. Ibadah sosial artinya ketika di bulan 10 malam 10 hari bulan Dzulhijjah pertama, bukan saja kita meningkatkan kualitas ibadah mahdhahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga kita tingkatkan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah yang berefek sosial. Jadi kata Rasulullah, kalau kita berbuat baik pada 10 hari ini, maka Allah sangat cinta dengan kita, Allah sangat sayang. Ketika Allah sayang dengan kita, maka otomatis kehidupan kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman cara Allah memperhatikan dan sayang kepada kita beda dengan rasa sayang kita dan cinta kita dengan anak kita. Kita kan kadang-kadang tidak bisa membedakan mana sayang, mana kasihan. Kalau orang sayang itu akan melihat positifnya, ini baik atau tidak. Jadi tidak semua keinginan ya anak itu orang tua dipenuhi. Kenapa? Itu belum tentu rasa sayang. Bayangkan kalau sekiranya membahayakan, orang tua tidak akan memberikan. Kenapa? Itu karena sayangnya tidak memberikan.
Tetapi Allah juga tidak berbeda kurang lebih dengan kita. Apa artinya? Ketika Allah sayang dengan kita, jangan diterjemahkan nanti kalau saya pengen apapun selalu dikasih. Kalau itu baik akan Allah berikan kepada kita. Kalau itu tidak baik, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Itu pertanda Allah sayang. Jadi mohon maaf, jangan kalau Allah sayang minta apapun dikasih, iya. Tapi cara ngasih Allah juga sesuatu yang bermanfaat buat kita. Mungkin mohon maaf, kalau sehat ternyata tidak lebih baik dari hadapan Allah. Allah berikan ujian namanya penyakit. Karena dengan penyakit banyak orang lebih sukses, lebih sadar, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pengusaha kalau lancar terus kadang lupa dengan Allah dan kewajibannya, maka kadang Allah mengerem sedikit sehingga dia harus berusaha dan merasa kenapa seperti ini. Itu kadang-kadang kesadarannya muncul kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang standar umum Allah jadi kadang-kadang jadi pelarian. Kalau lagi susah ingat kepada Allah, kalau lagi senang kadang-kadang lupa kepada Allah. Dan ini dalam kehidupan kita nyata. Kalau Allah sering jadi pelarian, iya. Saya sering sampaikan di mana-mana, Pak. Kalau kita sukses, jarang orang ingat kepada Allah. Yang muncullah egonya, yang muncul siapa saya. Kalau seorang ayah mendidik anaknya sukses dengan fasilitas mungkin tempat sekolah yang bagus, les yang bagus. Ketika sukses, apa yang muncul bahasa kita? Sering, tidak semuanya. Alhamdulillah, bagus alhamdulillahnya. Tapi lanjutkan, tidak sia-sia Bapak menyekolahkan kamu di sana. Sukses, siapa yang unggul? Tidak sia-sia Bapak menyekolah, mendidikan semacamnya. Tapi lihat ketika anak itu tidak berhasil, tidak mengakui diri kita, kelemahan kita yang ada, lari kepada Allah. Ya udah nak, sabar, mungkin belum saatnya. Allah memang ngasih yang terbaik seperti ini. Jadi Allah sering jadi pelarian ketika kita dalam kegagalan, hal-hal yang kurang baik. Oleh karena itu mungkin Allah bentuk sayangnya ketika berbuat kebaikan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Kalau pas berbarengan dengan keinginan kita, itulah yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka rasulaka fil syahida. Dalam surat keempat itu 9 itu. Kebaikan apapun yang kita alami di dunia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sesuatu yang kurang baik, itu perasaan kita yang tidak baik karena kesalahan diri kita merespon kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin rahimahullah, oleh karena itu kalaulah nanti malam ada keputusan besok tanggal 1, maka harus kita kejar kebaikan-kebaikan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama ini. Sampai para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, karena puncak kebaikan pada zaman sahabat bukan infak, bukan sholat malam, bukan puasa, tapi jihad, berperang dengan kaum kafir. Walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dibandingkan dengan orang yang berjuang di jalan Allah, pergi ke medan perang, tapi di luar bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10. Karena bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berperang. Dibandingkan dengan orang yang berjuang di medan perang Iran, Libanon, Palestina, dia berjuang, tapi berjuangnya bukan di bulan Dzulhijjah pada zaman Rasulullah. Kalau sekarang nggak bedanya di kita. Mau Dzulhijjah, bulan apa, perang aja, berantem aja. Jawaban yang luar biasa, walal jihadu fi sabilillah. Dibandingkan dengan orang yang pergi ke medan perang pun berjuang sabilillah, maka Allah lebih senang dengan orang yang berbuat kebaikan di 10 malam atau 10 hari bulan Dzulhijjah. Apalagi kalau berperangnya, berjihadnya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka dia luar biasa pahala Allah SWT. Bahkan kata Rasulullah, illa rajulun, yang bisa menyamai pahala, kebaikan, kasih sayang Allah ketika berbuat baik di 10 hari pertama Dzulhijjah,
kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kalau orang berjuang di bidang Allah, jalan Allah, berperang, dan dia tidak kembali kecuali nama baiknya, alias mati syahid atau syuhada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berjuang dan meninggal di medan perang, itu baru menyamai kualitas atau keutamaan berbuat baik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau besok kita puasa, Pak, pertama akan mendapatkan pahala karena kita puasa sunnah hari Kamis, hari Senin. Yang kedua, kita puasa bagian dari amal soleh, juga akan mendapatkan keutamaan kita berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibu bapak hadiratullah, oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Yang sehat, tidak punya penyakit asam lambung, tidak punya emas semacamnya, boleh kita melakukan ibadah yang paling ringan pengorbanannya. Ya apa? Yaitu puasa. Puasa tuh nggak butuh modal, yang penting sehat dan ada kemauan. Kalau kita berbuat baik dengan harta, harus punya harta. Tapi kalau puasa tidak. Makanya para salafus soleh, orang-orang dulu, ya, membiasakan puasa itu sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Disempurnakan nanti pada hari rayanya dia tidak makan sampai selesai sholat Idul Adha. Kelamaan. Kalau kelamaan biasa saja, ambil yang hari Senin dan Kamis. Karena peluangnya cuma situ. Ayyamul bid tidak ketemu. Nanti hari tasyrik malah nggak boleh. Senin dan Kamis. Dilanjutkan puncaknya kan Selasa itu insya Allah hari Arafah. Puncak ibadah puasa yang luar biasa pahalanya, bahkan kata Rasulullah sama dengan puasa 2 tahun. 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang akan terhapus dosa-dosanya, puncaknya hari Arafah. Jadi kalau kita kuat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kita puasa. Tapi kalau kondisi badan kita sehat dan kita puasa tidak mengganggu kewajiban kita yang lain. Kalau bapak mohon maaf kerjanya kerja berat, jangan ngejar puasanya sampai nanti kewajibannya tertinggal. Lagi suruh angkat barang, mohon maaf pak, saya lagi puasa sunnah. Ya. Kerja kewajiban, kedahulukan yang wajib dulu. Tapi yang kuat silakan. Ibadah yang paling ringan kita lakukan pak, kalau kita kuat ya puasa. Tidak butuh modal apapun kecuali sehat dan kemauan. Ya, banyak pesantren-pesantren orang yang menganjurkan santrinya puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada juga puasanya hanya 2 hari, ayyam tarwiyah dan ayyamul arafah, sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, selain ibadah puasa, ibadah apapun. Kalau hari ini mungkin sebelumnya kita sholat witir hanya ukuran minimalis. Ukuran minimalis kalau sholat witir cuma 1 rakaat. Sudah 1 rakaat bacanya Al-Fatihah semua qul aja, benar-benar minimalis. Ada saking minimalisnya, ambil Al-Fatihah nggak pakai surat-suratan lagi, langsung ruku. Ketika hari-hari bulan Dzulhijjah sebelum pertama, coba tingkatkan, mungkin bisa sampai 3 rakaat. Kepanjangan ayatnya nggak usah yang panjang-panjang, ambil aja surat 3 terakhir, An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Kalau bisa dengan ayat yang lain. Semua tingkatkan. Kalau hari ini mungkin qobliyah zuhur kita hanya 2 rakaat, karena kita mengambil yang 10 rakaat. Ya, sholat sunnah rawatib yang muakkada tingkatkan sebelum zuhur kita 4 rakaat. Nanti selanjutnya 2 rakaat seperti biasa. Kenapa kata Rasulullah ketika tanya, kenapa kok 4 rakaat? Karena kata Rasulullah, pada hari ini langit sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika zuhur. Makanya Rasulullah tuh biasa kalau sudah zuhur qobliyahnya 4 rakaat. Atau yang hobi baca Al-Qur'an, hobi Al-Qur'an 1 hari 1 juz, berharap mudah-mudahan di awal Dzulhijjah kita bisa khatam. Tapi kalau yang sekarang sudah juz 15, jangan turun ke juz 1 lagi, lanjutkan saja.
Berharap nanti pas malam takbiran kita baca doa Allahumma rahamna bil Quran. Apa artinya doa khatmul Quran? Itu harapan kita. Kebaikan apapun yang kita lakukan, insya Allah akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak kebaikannya itu ketika nanti hari raya Idul Adha kita memotong hewan kurban. Sebab tidak ada amalan yang lebih utama ketika hari raya Idul Adha ketimbang memotong hewan kurban. Tapi memotong hewan kurbannya sendiri, bukan sebagai jagal, bukan. Motong hewan kurban, apa artinya berkurban? Bahkan as-sadaqatu burhan, berbuat baik sedekah atau kurban, bukti rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya kemampuan tidak berkorban, keimanannya dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kalau kita beriman kepada Allah, punya harta ketika pas hari Idul Adha kita berkorban. Burhan kata Rasulullah, apa bukti rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bertanya, pas hari Idul Adha atau hari kurban kita belum berakikah. Kan kata orang tidak boleh berkorban sebelum akikah. Kurban dengan akikah nggak ada kaitannya apa-apa. Kurbannya sendiri, akikah sendiri kaitannya dengan kelahiran. Kurban kaitannya dengan Idul Adha. Makanya jumhur ulama apa? Ketika pas hari raya Idul Adha, sementara kita punya anak umurnya sudah 15 tahun belum diakikahin, lebih baik mana? Akikah anak dulu apa korban dulu? Maka jumhur mengatakan lebih baik korban dulu. Karena korban masanya waktunya setahun hanya 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Sementara akikah itu sepanjang tahun boleh kita berakikah. Jadi dengan bapak kalau punya uang Idul Adha, akikah dulu, nanti korbannya nunggu tahun ke depan. Ya kalau tahun depan ada rezeki. Sementara kalau akikah boleh nanti bulan Dzulqa'dah, mungkin bulan Syawal, bulan apapun nggak ada masalah. Oleh karena itu momen kurban hanya terjadi ketika 4 hari di bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13. Setelah itu nggak ada kurban lagi. Sementara akikah kapanpun kita lakukan. Oleh karena itu yang punya kelebihan, ya jangan bergaya-gaya. Kalau Idul Adha nanti pakai sorban yang tebal, parfum habis semua, datang ke masjid padahal tidak berkorban. Kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Ngapain datang ke masjid? Imanmu itu belum ditunjukkan kepada Allah. Kamu punya kemampuan, kesempatan ada, tidak mengganggu anggaran-anggaran yang lain, tapi hanya untuk deposito saja, tidak berkorban. Kata Rasulullah, imanmu belum ditunjukkan kepada Allah. Tunjukkan imanmu baik dengan berkorban pada hari raya Idul Adha atau Ayyamut Tasyrik tadi. Ibu bapak hadirahumullah, oleh karena itu kalau akhir Ramadan kita mengejar Lailatul Qadar, atau kalau bahasa Indonesia malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Karena itu momen bagaimana kita bisa merubah kita yang tidak baik menjadi baik, bahkan takdir Allah itu kan boleh Allah akan merubah ketika dengan doa-doa itu. Ya, dan yang kedua, pada 10 hari pertama dan 10 malam pertama kejar juga meraih rasa sayang dan cinta Allah. Kebaikan-kebaikan Allah yang siapkan dengan cara berbuat baik, apapun bentuk kebaikannya. Allah dan Rasul tidak menentukan apapun. Tapi yang paling ringan, paling gampang bagi orang yang sehat adalah melakukan ibadah puasa. Apakah Rasulullah pernah berpuasa? Apa sering berpuasa? Kata Imam Muslim, tidak. Sebab Rasulullah itu ketika berpuasa kadang-kala jadi acuan para sahabat, ini kadang-kala wajib atau tidak. Makanya Rasulullah sangat hati-hati. Walaupun lewat yang lain, Rasulullah juga kadang-kala senang berpuasa. Oleh karena itu, yang pertama kita tingkatkan kebaikan kita. Apakah dengan ibadah puasa, apakah dengan bacaan Al-Qur'annya, atau dengan sedekahnya, ataupun dengan apapun. Alhamdulillah saya lihat mungkin satu-satunya masjid yang banyak kotak amalnya Al-Taqwa ini, Pak. Cuman satu yang kurang. Depan yang lain ada kotak amal infak untuk umroh, marbot dan imam rawatib. Saya lihat tadi lengkap.
tapi satu yang ada. Masjid itu ada infak untuk umroh marbot, ya, dan imam rawatib. Apa artinya? Imam rawatibnya dibelakangi tim marbotnya, ya, marbotnya. Siapa tahu, karena orang berinfak itu kadang-kadang kalau memaafkan kesenangan hati, Pak, saya ini aja lebih mantap. Di bawah sudah infak operasional, ada infak anak yatim, ada infak duafa. Kalau mungkin pelaksananya nanti ya mirip-mirip. Ada infak untuk, nah, ini yang saya belum dapatkan tempat yang lain. Jumat berkah. Jumat berkah. Itu luar biasa. Teman nggak tahu kalau Jumat berkahnya mungkin subuh. Saya tanya, kalau subuh banyak orang datang nggak Pak Haji? Pas Jumat berkah. Di luar tuh Pak, kalau Jumat berkah Pak, ada salah satu tempat Jumat berkahnya buka jam 8. Setengah 8 tuh ngantri ibu-ibu. Bapak nggak ada Bu, ibu-ibu. Ya ada yang sama suaminya ada. Mereka antusiasnya mengejar Jumat berkah. Kenapa? Ketika tanya, beda saat kalau makan Jumat berkah dengan makan di rumah itu beda. Bedanya apa? Ya ngantri dulu, semacamnya itu. Apa artinya? Peluang berbuat baik, apalagi di bulan Dzulhijjah ini sangat luar biasa. Pengurus menyiapkan sarana, tinggal kita bagaimana kita mau meningkatkan tidak. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kita berikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir dan batin, sehat rezeki kita, sehat kantong kita, sehat jasmani kita, sehat iman kita, sehat ibadah kita, dan mudah-mudahan kita menggunakan peluang waktu yang luar biasa ini untuk berbuat baik di awal bulan Dzulhijjah, sehingga insyaallah Allah sayang dengan kita, sehingga kebaikan apapun kita inginkan Allah penuhi. Kalau ada terbesit hal-hal yang tidak baik, Allah jaga sehingga kita tidak berbuat baik. Ingat, kebaikan apapun silahkan. Puasa minimal Senin Kamis, ya, nanti Senin lagi ditambah nanti pada hari Selasanya puasa Arafah. Insyaallah kata Rasulullah, tukaffiru sanataini madiyatan mustaqbalatan. Allah ampuni dosa-dosa kecil kita sejak tahun yang lalu dan 1 tahun akan datang. Apa artinya? Bukan kita bebas, besok bebas berbuat bohong, nggak apa-apa, kan sudah ampuni. Bukan. Puasa Arafah menjadi tameng perisai. Insya Allah Allah jaga kita tidak sampai berbuat keburukan 1 tahun yang akan datang. Kalaupun sempat kan kalah dengan nafsu, Allah berikan hidayah, cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat, dan puncaknya mudah-mudahan kita berharap semuanya nanti bisa memotong hewan korban atau berkorban di masjid ini, masjid manapun, berharap mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh pesan kepala, boleh kaki, lagi semacamnya? Korban itu Pak, menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Maliki, yang berkorban selain korban nazar boleh, bahkan sunnah hukumnya mengambil sepertiga. Jadi Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i boleh maksimal sepertiga. Ya, kalau selama tidak melebihi sepertiga dan korbannya bukan korban nazar, maka itu boleh. Sebab dibagi 3, sepertiga buat yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga lagi untuk hadiah tetangga-tetangga. Makanya korban itu yang punya hak bukannya fakir miskin, orang kaya pun boleh dikasih zakat korban sebagai bentuk hadiah. Tetapi fakir miskin tidak boleh dilupakan sebagai mustahiknya. Itu 3 mazhab. Tapi Imam Abu Hanifah boleh mengambil separuhnya. Boleh ngambil separuhnya. Boleh ngambil separuhnya. Kenapa? Mungkin nanti bagian tetangga-tetangga dari yang dia ambil itu. Sementara fakir miskin sudah diserahkan pakai separuhnya. Jadi kita, masyarakat kita di Indonesia itu kan standarnya sepertiga. Minimal, maksimal. Ya, yang mendekati sepertiga itu kalau hewan adalah paha belakang. Mendekati. Itu kan baru dagingnya, Pak.
Loh, iganya kan belum diambil. Nah, kakinya belum. Ya. Belum hatinya belum. Ususnya juga belum. Itu baru daging, kata orang pedagang, karkasnya, baru daging baiknya. Ya. Jadi kalau orang berkorban pesan, Pak, mohon maaf, nanti saya minta bagian kepala. Kalau ternyata jumlah kepala itu secara kualitas dan kuantitas tidak melebihi sepertiga, ya berarti dia minta haknya. Yang tidak boleh, Pak, saya mohon pesan ya, nanti hatinya, terus paru-parunya, terus kepalanya, tambah kaki belakang dan depan satu, itu baru nggak boleh. Kenapa? Itu separuh juga melebihi masalahnya, bukan sepertiga lagi. Bahkan kami, mohon maaf, sebagai panitia menawarkan, Pak, mungkin ada pesanan apa yang Bapak inginkan dari bagian Bapak. Ya. Kalau pesanannya ternyata memang yang penting tidak melebihi sepertiga, karena jumhur ulama sepertiga itu. Loh, berarti kalau korban minta kepalanya, berarti nggak ada kepalanya. Ya kan korban ketika diserahkan ada kepalanya, Pak, cuman bagiannya dia sepertiganya minta kepala. Kalau kita analoginya kurang lebih seperti ini. Kalau dia korban berarti kasih kambing. Kalau kambing paha satu kasih. Kalau sini biasanya paha ya biasanya sepertiganya yang mendekati. Kalau kambing. Atau sapi paha belakang satu. Orang ucap berarti dia korbannya nggak ada kakinya satu dong. Kenapa diambil dia? Kan korbannya utuh tapi bagian sepertiga yang dia menjadi hak dia minta. Itu nggak ada masalah. Kami menawarkan selama tidak lebih sepertiga itu bagian memang yang berkorban. Ya. Ghairul mandzura, kecuali korbannya nazar. Kalau nanti saya sukses saya berkorban, itu sedikit pun tidak boleh makan. Loh, kalau dia sebagai warga ya nggak boleh makan dari korban yang dikorbankan, tapi makan korban orang lain ya nggak ada masalah. Kan yang tidak boleh makan korbannya dia. Jangan berprasangka, Bapak panitia, korban nazar kan jangan bawa apapun dari sini nanti. Ya keluarganya nggak makan daging, Pak. Boleh kasih korban, tapi dari korban orang lain. Kan dia sebagai warga juga punya hak menerima korban, walaupun dia berkorban. Nah itu, sehingga nanti insya Allah permintaan seperti selama tidak melebihi sepertiga dalam syariat kita tetap diperbolehkan. Nanti bisa dibaca dalam kitab Fathul Qorib, kitab yang sangat sederhana, paling bawah itu. Ini ada hadis Nabi, kalau masuk bulan Dzulhijjah dan kalian ingin ada niat untuk berkorban, maka jangan potong kuku dan bulu atau rambut semacamnya. Apakah sah kalau kita sudah berkorban atau niat? Dibayangkan, Pak, kalau hari ini dipotong, nanti motong lagi tanggal 11 Dzulhijjah, kuku kita panjang. Itu bukan menunjukkan keabsahan, tapi keutamaan. Bagi orang yang tidak melakukan ihram, bukan haji maksudnya, walaupun niat berkorban, kuku belum dipotong lupa, maka memotong kuku itu juga tidak disalahkan, tidak mempengaruhi keabsahan ibadah korban kita. Tapi lebih baik sunnahnya ya hari ini potong kuku rapi karena kita berkorban, nanti nunggu tanggal habis sholat, habis potong korban baru potong korban kita. Bukan cuma kuku, termasuk kumis macamnya, termasuk semua. Nah, itu hanya menunjukkan kesempurnaan atau sunnahnya, tidak menunjukkan keabsahannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Merujuk pada Al-Quran, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah dari hewan yang kalian korbankan itu dan berikan makan orang-orang yang fakir, wal muqtar, dan orang-orang yang fakir tapi nggak minta-minta. Maka yang terbaik ketika kita mengurus korban itu harus dipisah, Pak. Ya, yang ideal ya dipisah. Ketika motong kambing siapa ini, nanti siapkan nama pahanya, ini adalah
sisi A, sehingga tidak tertukar. Jangan orang berkorban kambingnya kambing kacang, nanti dapat pahanya kambing gibas. Atau sebaliknya, orang korbannya yang harga kambingnya 8 juta dapat paha kambing orang yang korban kambingnya 3.500.000. 300, tapi selama dalam hatinya ikhlas nggak ada masalah Pak. Tapi ada aja kan orang kan kambing saya besar kok pahanya jadi kecil, nyusut. Jadi dialnya tandai ini kambing siapa? Pak Marioto. Nanti ketika dipotong siapkan pahanya mana? Ini kambing yang Pak Marioto. Demikian juga sapi. Idealnya seperti, tapi kalau sapi ya kalau banyak mungkin agak kesulitan. Ya yang penting biasa memberikan hadiah berapa panitia. Kalau tempat kami itu Pak yang berkorban hanya sepakat itu 3 kilo. Kenapa? Kambing sapinya rata-rata kecil cuma 330, sapinya 330 350 maksimal. Yaitu kalau kambing sapi Bali banyak, kalau sapi mungkin belinya di Depok banyak, kalau sapi belinya di pinggir jalan tulangnya yang banyak, maka cuma 3 kilo. Ada juga kalau kita dijagal motongnya karena memang mereka tahu pokoknya dapatnya sekian, ada yang 4 kilo 5 kilo. Itu penitia sini saya nggak tahu berapa orang yang berkorban itu. Kalau sapinya mungkin ngambil di tapos besar-besar kasih 5 kilo mungkin masih tidak sampai sepertiganya ya. Itu jadi yang ideal, karena kalau kambing lebih gampang ditandai ya seperti itu. Atau mungkin sapi boleh pahanya yang sini pokoknya timbang buat yang 7 orang yang berkorban, ditambah lagi ambil daging yang lain, karena paha satu belum sampai sepertiga, itu baru dagingnya Pak, belum iganya, belum hatinya, belum ya yang lain-lainnya. Cuman kita kan jarang hitung itu. Makanya boleh selain dapat daging, mungkin dia pengen bikin sop iga, kasih iga 2 baris, pecah-pecah masukin ke dalam. Loh, kok dapat iga? Ya iga 2 iris tuh Pak. Itu belum sampai sepertiga iganya. Iganya ada berapa kalau dihitung? Sebelahnya itu udah kurang lebih 10. Kalau 2 berarti 20. Kalau 2 baru 2%-nya, 1/2-nya, belum 1/3-nya. Sehingga insya Allah yang berkorban itu nanti menikmati korbannya. Tapi kalau yang berkorban mohon maaf, nanti nggak usah anterin ke rumah, berikan saja kepada yang lain, masukkan ke dalam, itu adalah lebih baik. Apa artinya? Sudah biasa makan daging. Korban boleh nggak orang yang sudah meninggal? Nabi ketika berkorban tuh Pak, ini buat aku dan keluargaku, yang satu buat umatku. Nabi nggak nyebut ini umatku yang masih hidup, enggak. Pokoknya semua umatku. Artinya bagi kita yang belum sempat berkorban karena faktor ekonomi, nggak usah khawatir, sudah diwakili Rasulullah. Ya, ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan Pak. Sebab korban itu orang hidup katanya. Maka ada yang tidak boleh. Tapi jumhur ulama membolehkan, silakan berkorban untuk keluarga kita yang menunggu wafat maupun yang masih hidup. Makanya kalau Bapak berkorban, korban nih tidak rutin setiap tahun, lebih baik saya korban untuk saya dan keluarga saya. Kalau nyebut dan keluarga berarti baik yang hidup maupun yang sudah wafat sudah akan kebagian. Kenapa? Kasih sampaikan, inna a'malakum tu'radu ala qaribikum wa asyairikum minal amwat. Kata Rasulullah, orang yang hidup yang berbuat baik Allah akan tampakkan, kalau yang masih hidup melihat, kepada yang meninggal tampakkan, wahai ibu, anakmu sedang berbuat baik, berkorban itu. Bapak, anakmu berkorban baik. Jadi yang meninggal itu merasakan kalau anaknya sedang berbuat baik atau keluarganya berbuat baik. Fa in kana khairan istabsyaru bi. Kalau ternyata baik yang ditampakkan, dia riang gembira di kuburan itu, Pak. Senangnya minta ampun. Yang berkorban senang karena bisa berkorban dengan keluarga, yang meninggal juga senangnya luar biasa. Istabsyaru itu riang gembira.
Fa in kana ghairu dzalik, kalau ternyata tidak baik, artinya kalau keluarganya berbuat jahat, sama mereka, wahai ibu, bapakmu sedang enggak sholat tuh, bapakmu sedang berbuat bohong itu. Apa doanya? Mohon maaf, fayaqulun Allahumma la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana. Ya Allah, sambil nangis yang di kuburan itu, Pak, jangan wafatkan keluarga itu sampai dia mendapatkan hidayah, meninggalkan keburukan, berpindah berbuat kebaikan seperti layaknya kami yang mendapatkan kebaikan hidayah ini. Makanya hati-hati Bapak kalau berbuat kebohongan, bukan cuma Bapak yang dosa. Keluarga yang sudah meninggal sedih melihat keluarga kita berkeburukan. Oleh karena itu, boleh kita berkorban. Ya, menghindari perbedaan, maka sebutkan saja ini korban buat aku dan keluargaku semuanya, baik yang meninggal maupun yang hidup. Tapi nggak sebut ini korban buat saya, istri saya, anak saya semuanya, itu malah nggak boleh. Penyebutan itu nanti akan berefek kepada kuantitas jumlah. Tapi kalau tidak sebut keluarga, itu semuanya. Ya. Tapi kalau memang kita setiap tahun alhamdulillah rezeki, boleh untuk menyemangati anak. Hari ini bagian kamu, anak pertama kurban ya. Ya, dan keluarga semuanya nanti akan mendapatkan semua itu. Jadi silakan saja. Karena korban maka diserahkan hidup-hidup dan dipotong, nanti namanya potong hewan korban. Dagingnya kalau korban itu sebenarnya diberikan masih dalam keadaan mentah. Tapi kalau ada orang yang nggak bisa masak, ya nggak apa-apa, dimasak nanti diberikan yang sudah matang. Tapi mungkin jarang yang makin matang tuh, Pak. Kenapa? Karena kalau dapat korban ada yang pengen nyate, ada yang pengen ngesok. Bapak lihat habis nama korban itu semua pintu-pintu ngasap semua. Kenapa berasap? Nyate semua. Beda nyate korban walaupun nggak matang-matang banget, beda dengan beli yang matang. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Itu sama dengan akikah. Tapi anaknya udah akikah, udah dulu pakai apa? Pakai telur. Emang adanya telur dulu. Niatkan akikah selamatan dengan telur. Ada orang bisanya dengan ayam, maka dia secara syariat belum termasuk berkorban. Tetapi pahalanya, karena dia bersedekah pada bulan-bulan atau hari-hari bulan Dzulhijjah, maka dia tetap akan mendapatkan yang luar biasa, walaupun tidak sama dengan pahala korban. Apakah terus kalau begitu jangan korban, biarkan mereka bersedekah memotong ayam karena kemampuannya memang baru dengan ayam. Jangan, karena ada peribahasa, jangan menunggu sedekah ketika kamu nunggu kaya. Enggak, kesempatan ada dengan ayam, silahkan. Bahkan bapak-bapak, mohon maaf, yang hari ini tahun ini tidak bisa berkorban, ada berbuat baik dengan hal yang lain, dengan tenaganya bantu orang menyelesaikan hal yang berkorban. Apakah bukan pencacakan, bukan kupon, itu semuanya akan masuk kategori 10 hari pertama berbuat kebaikan. Ya, cuman di panitia juga harus dibatasi. Jangan semua warga datang semua, ya nanti malah tidak terkoordinasi dengan baik. Jadi silakan. Mampunya dengan ayam. Kalau orang dulu akikahnya dengan apa, Pak? Dengan telur 1 dibagi 4. Bikin nama, taruh di penilang. Siapa yang keluar? Yang keluar Pak Fulan. Oh, namanya Fulan. Memang kemampuannya seperti itu. Tapi makanya kalau dulu mungkin gak sempat diakikahin, sekarang punya kemampuan diakikah, tongkat kambing semacamnya. Jadi seperti itu pahalanya insya Allah, bahkan boleh jadi akan melebihi dari orang yang berkorban. Semangatnya luar biasa, kemampuannya baru sebatas ayam atau dengan hewan-hewan yang lain. Tapi walaupun dia belum termasuk berkorban. Ilustrasinya gini, Pak. Ada orang yang berangkat haji, gak sampai akhir hanya gak sampai haji. Padahal kok ini luar biasa, usaha sudah, tapi kemampuan belum ada. Gak usah khawatir, dia sudah insya Allah sama dengan orang berhaji, walaupun secara fisik belum ke Mekah. Belum secara fisik belum ke Mekah, tapi karena
bentur dengan kemampuan. Sementara nunggu kosasi, ongkos haji dikasih belum datang-datang. Nah, makanya bagi bapak yang sudah haji sekali 2 kali itu lebih baik hajikan orang lain. Yang sudah umroh terus ada merebut, ya patungan buat merebut berkat umroh. Insya Allah pahalanya luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Terus bersemangat mengejar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berharap kita semuanya mendapatkan kebaikan dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat lahir batin. Insya Allah kita bisa melaksanakan baiknya. Al-Fatihah.